Selamat datang di podcast ATR BPN Kalbar. Saya Silvi Firlia Ardani pada episode 1 kali ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa saja isi podcast ATR BPN Kalbar itu nantinya, jadi podcast ini adalah podcast resmi ATR BPN Kalbar yang berisi ngobrol-ngobrol dan berdiskusi berbagai topik, mulai dari program kerja Kanwil ATR BPN Kalbar, hot isu yang berkembang di masyarakat, atau kejahatan pertanahan yang sekarang lebih dikenal dengan mafia tanah, hingga prestasi yang diraih oleh ATR BPN Kalbar yang tentunya dengan penyampaian ringan dan juga santai. Di episode 1 kali ini kita akan mengobrol dengan orang yang sangat luar biasa yang sering mendapatkan penghargaan dari Menteri ATR BPN atas prestasi yang dicapai oleh BPN Kalbar pada tingkat nasional. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2019 hingga saat ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha, juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Pak Eri Suwondo. Selamat datang Pak Eri. Iya, selamat datang juga Bu Silvi. Terima kasih. Iya Pak. Bersama-sama kita di podcast yang pertama. Iya Pak, Alhamdulillah. Jadi podcast ini udah kita siapkan dari beberapa bulan yang lalu ya Pak. Iya. Akhirnya baru kali ini kita bisa hadir di sini di podcast ATR BPN Kalbar ini. Dan saya ucapkan terima kasih nih Pak sudah mau datang di acara ini, dan tentunya hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat ATR BPN di Kalimantan Barat ini. Ngomong-ngomong nih Pak, masalah pertanahan itu kan banyak sekali ya Pak. Ya, banyak sekali pertanahan yang mungkin sudah kita dengar di sana sini maupun isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Yeah. Nah, bincang-bincang masalah pertanahan ini tentunya tidak lepas dari Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat ini dalam memimpin pucuk kepemimpinan di kantor ini. Nah, berbincang mengenai perjalanan dulu nih Pak, perjalanan Bapak hingga Bapak bisa sampai ke wilayah Kalimantan Barat ini menjabat sebagai seorang Kakanwil BPN. Tentunya bukan hal yang mudah ya Pak, pasti dengan berbagai macam halangan, rintangan, dan apapun itu artinya bisa kita lakukan bersama dengan tim-tim yang sangat solid di ATR BPN Kalbar ini. Mungkin Bapak bisa berikan kesan pertama Bapak bisa sampai ke kantor wilayah BPN Kalimantan Barat ini, kesannya waktu datang ke sini. Mungkin Pak, bisa Bapak ceritakan, dan sobat-sobat ATR BPN pasti ingin tahu nih dan ingin lebih kenal lagi dengan beliau sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat ini. Bagaimana Pak? Iya, tentunya pertama saya sampaikan terima kasih ya kepada teman-teman, khususnya kepada Ibu Silvi dan teman-teman di Kanwil, karena kita bisa membangun podcast ini ya. Saya pandang ini podcast sangat penting juga dalam rangka menyampaikan program-program kegiatan kita, baik yang ada di Kanwil maupun di kantor pertanahan. Dan podcast ini tentunya akan sangat bermanfaat nanti diisi secara bergantian oleh pejabat yang ada di Kanwil maupun di kantor pertanahan dalam rangka menyampaikan program-program kegiatan yang dilaksanakan baik oleh kantor pertanahan maupun Kanwil. Terkait tadi apa yang disampaikan ataupun yang dimintakan tanggapan yang oleh Bu Silvi terkait dengan bagaimana saya bisa ke sini. Iya Pak. Kalau melihat sejarah perjalanan karir saya, memang saya sebelumnya lebih banyak berkarir di Jakarta, terutama di kantor pusat. Saya pernah juga di DKI, di Kanwil BPN DKI, di kantor pertanahan juga di Jakarta Timur waktu itu tahun 99. Meniti karir saya pertama memang di kementerian, kalau dulu di Kementerian ATR BPN, kalau dulu namanya Badan Pertanahan Nasional. Iya, benar Pak. Kementerian. Kemudian saya juga pernah melaksanakan tugas selaku kepala kantor di luar Pulau Jawa ya,
yaitu sebagai kepala kantor di Kabupaten Kuansing dan kemudian juga pernah kepala kantor di Kota Palu. Jauh ya Pak? Jauh, jadi cukup variatif ya tugas saya. Benar, dan memang juga beberapa kali melaksanakan tugas di kementerian baik selaku Kasubdit dan tadi juga disebut oleh Bu Silvi ya, Pak. Terakhir sebelum saya menjabat Kakanwil adalah selaku Sesdirjen. Sesdirjen. Nah, dari hal itu yang dapat saya ambil hikmah adalah di mana ditempatkan kita itu harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dimanapun kita ditempatkan. Dan memang sudah dari awal ya, kita pada saat kita mengajukan atau katakanlah dulu melamar menjadi pegawai negeri sipil, ya, itu Pak. kan ada pernyataan siap ditempatkan di mana Benar saja. Pak, sumpah Iya. sumpah ya Pak ya, kita sebagai pegawai itu kan disumpah ya Pak. Ada begitu kan. Jadi, nah dengan pengalaman saya bahwa saya ditempatkan di mana saja akan saya berikan yang terbaik untuk kepentingan lembaga. Oleh karena itu buat teman-teman juga tidak usah melihat saya ditempatkan di mana, tetapi bagaimana saya bisa berikan yang terbaik kepada lembaga. Benar, Nah, Pak. itu tentunya nanti lembaga pasti akan menilai kita kalau kita bekerja maksimal. Nah, kemudian saya juga tidak menyangka bisa ditempatkan sebagai Kakanwil di Kalimantan Barat. Memang melalui proses ya. Iya, Pak. Proses artinya proses itu ya kita ada bidding ya, ada lelang dan sebagainya. Dan kemudian saya menjabat Sesdirjen dan kemudian saya dipercaya menjadi Kakanwil Kalimantan Barat. Nah, memang di Kanwil Kalimantan Barat ini saya anggap adalah cukup kompleks ya permasalahan di sini, tetapi juga saya sangat percaya karena banyak dukungan dari teman-teman baik dari Kanwil maupun dari kantor pertanahan sehingga lebih memudahkan saya dalam bekerja. Di samping itu juga dukungan juga dari instansi terkait yang melaksanakan dukungan terhadap kinerja dari Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ini sangat luar biasa juga. Nah, tentunya saya nikmati juga di Kalimantan Barat itu variasi makanan juga luar biasa. Dan ya, memang Pak. tipe di luar Jawa ini hampir sama ya seperti yang pernah saya melaksanakan tugas. Artinya di sini banyak warung kopi. Mana-mana saya juga selalu menikmati kopi, mana kopi yang enak, yang Iya, cukup Pak. legendaris mungkin di sini katakanlah Aming. Karena variatif ya makanan di sini. Iya. Karena saya suka sering berburu di Google itu. Mana makanan yang kuliner khas di sini, Benar, katakanlah iya. kopinya juga mungkin ada namanya es krim Anggi. Nah, jadi selain masyarakatnya, makanannya juga daerahnya memang cukup panas. Saya pertama kali datang ke sini Iya, saya Pak. juga kaget karena panas juga Panas. ya. Memang kalau dari atas itu wah ada beberapa spot yang mulai terbakar. Iya. Memang ya kita menyadari, tetapi saya sangat menikmati lah di Kalimantan Barat ini dan saya juga sudah kunjungi seluruh wilayah yang dimana kalau BPN ini ada 14 satker Iya, Pak. yang sudah saya kunjungi dan saya juga udah menikmati kas-kas yang di masing-masing daerah dan ya sangat luar biasa ya menurut saya excellent lah gitu ya. Iya, Pak. Kalimantan Barat ini ya kalau ada yang belum pernah ke Pontianak ya marilah kita ke Pontianak. Nah, diajak ini sama Pak Iya. Kakanwil kami datang ke Pontianak untuk menikmati ya Pak Iya. kopi-kopinya, Iya, makanan kopi, khasnya makanan. ya Pak ya. Iya, khasnya juga welcome walaupun Iya, Pak. Memang terdiri banyak cukup heterogen masyarakat tapi sama lah masyarakat di sini dimanapun saya bertugas juga Iya. sama artinya cukup heterogen Iya, dan Pak. cukup baik bagus ya artinya ya luar biasa lah saya kira Kalbar oke aja lah. Jadi Kalbar ini udah sepertinya udah menyatu nih di hati Bapak. Sudah sejak tahun 2019 ya Pak sampai dengan saat ini Bapak udah hafal makanannya Iya. dengan warung kopinya Iya. juga ya Pak. Gitu lah. Iya, Memang Pak. sebelum saya kesini kan sudah berapa kali saya pernah dinas ya walaupun Iya, Pak. belum pindah secara definitif tugas saya pernah melaksanakan tugas dari kementerian pada saat di kementerian di Iya. pusat ke daerah. Oh, sudah pernah kesini sudah sebelumnya, pernah Pak? beberapa kali sehingga Iya. saya sudah paling tidak sudah ada gambaran lah bagaimana di Kalimantan Barat. Nah, setelah dia ditugaskan oleh kementerian sebagai Kakanwil, ya tentunya saya lebih mendalami dan ternyata ya oke aja. Jadi udah terbiasa, artinya Iya. Bapak di Kalbar ini udah sangat menyatu ya Pak Iya. ya dengan masyarakat. Pasti Bapak
bukan artinya perjuangannya itu hingga pernah membawa ATR BPN Kalbar ini ke tingkat nasional, mendapatkan penghargaan beberapa kali ya Pak. Kita lihat dari beberapa dokumentasi yang ada di Kanwil BPN Kalbar ini. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, mungkin prestasi-prestasi yang diraih itu tentunya dukungan dari kantor pertanahan 14 kabupaten ini, juga dari di Kanwil itu sendiri Pak. Nah, mungkin Bapak ada yang Bapak berkesan dari tim-tim yang melatar belakangi hingga BPN Kalbar itu bisa mencapai penghargaan ke tingkat nasional tersebut Pak. Keberhasilan itu adalah kerja bersama. Ya, Pak. Jadi prestasi yang diperoleh oleh Kalimantan Barat ini memang tidak terlepas dari kinerja teman-teman khususnya yang di daerah di kantor pertanahan kabupaten. Nah, memang kita mendapat beberapa prestasi. Ya, sebelum saya pun sudah banyak prestasi. Saya melanjutkan juga prestasi-prestasi baik yang diperoleh dari tingkat kementerian maupun juga kita memperoleh penghargaan prestasi bahkan yang terakhir dari gubernur. Iya Pak. Ya, selain juga ada beberapa instansi terkait dari DJKN, dari PLN juga memberikan penghargaan kepada kita. Artinya pengakuan yang diberikan dengan penghargaan ini adalah membuktikan bahwa kinerja kita memang baik dan kita selalu ingin lebih baik karena kan juga jargon kita kan ATR BPN ini lebih baik. Nah, apalagi seperti itu ya. Dan kita juga tagline kita juga kan bangkit, maju dan berkibar. Ini harus kita buktikan. Benar Pak. Nah, teman-teman ini memang kesan saya adalah bahwa kita harus solid. Kalau kita solid, kita mengesampingkan ego, ya, semua bekerja satu irama, itu pasti keberhasilan bisa tercapai. Nah, untuk pembelajaran teman-teman bahwa apapun juga kalau kita kerjakan dengan baik, dengan bersama-sama, pasti keberhasilan akan tercapai. Tapi kalau kita kerja sendiri-sendiri, ya akan susah karena ini harus semacam teamwork, ya, artinya tim yang solid, kompak, yang satu irama, sehingga untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan pasti akan lebih mudah kita mencapainya. Benar, nah, ke depan ini tentunya kita akan bisa lebih baik lagi. Artinya kerjasama ya Pak, kerjasama teamwork dan juga tentunya seirama, seirama 14 kabupaten kota ini di bawah satu komando, begitu ya Pak ya. Rekan-rekan mungkin pasti pengen tahu itu ATR BPN Kalbar, sobat ATR BPN Kalbar. Kita punya tagline yang mengatakan bahwa ATR BPN Kalbar itu bangkit, maju dan berkibar. Nah, ini Pak, teman-teman pasti pengen tahu nih Pak, dasar yang melatar belakangi hingga timbulnya tagline tadi Pak. Jadi sebelumnya saya dulu juga pernah membuat tagline. Sebelum tagline ini pada waktu di pusat. Waktu itu saya masih ingat betul, saya ketua Antaru 2018. Pada saat rapat itu kita harus punya tagline. Akhirnya waktu itu saya cetuskan tagline adalah maju dan modern, dan alhamdulillah maju dan modern tagline itu sekarang masih terus dipakai. Benar Pak. Jadi maju dan modern itu saya cetuskan pada saat saya ketua Hantaru 2018. Nah, kemudian untuk di Kalbar kita cetuskan tagline bangkit, maju dan berkibar. Tentunya ada satu landasan alasan kenapa saya begitu, karena saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman. Kita tidak bekerja biasa-biasa aja. Kita bekerja harus yang luar biasa, yang bisa memberikan nilai tambah pada organisasi. Oleh karena itu yang biasa-biasa itu kita harus bangkitkan, ya. Oleh karena itu dengan demikian yang selama ini mungkin biasa, kita harus bangkit. Kita jangan biasa lagi, kita harus luar biasa. Ayo bangkit, kita harus maju. Ya, bangkit kalau di tempat aja ya percuma. Barang orang bangun tidur bangkit jam di tempat Pak. Kita harus bergegas. Kita harus apa kegiatan. Nah, oleh karena itu kita maju. Nah, maju kemudian kita harus berkibar. Berkibar ini saya mengingatkan pada kalau kita perang itu kalau kita mengalahkan lawan dan menduduki lokasi yang kita kalahkan, kita menancapkan bendera berkibar. Benar Pak. Nah, kita berarti memenangkan suatu pertempuran. Nah, ini berkibar ini adalah maknanya kita memenangkan, artinya kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu maju dan lebih baik sehingga kita kibarkan ini keberhasilan kita. Nah, ini tentunya bisa menjadi motivasi teman-teman bahwa ayo kita bangkit itu ayo jangan kita biasa-biasa aja, kita luar biasa, kita maju. Ayo kita bergegas, benar maju. Pak. Berkibar, ayo kita perlihatkan
apa-apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan apapun yang katakanlah menjadi target ataupun menjadi acuan dari kementerian, kita laksanakan, bahkan kita tingkatkan lebih baik. Bahkan kita juga bisa membuat inovasi-inovasi kreativitas yang dari lokal ini yang bisa kita perlihatkan kepada masyarakat maupun kepada kementerian. Oke, jadi Sobat ATR BPN udah tahu semua yang melatar belakangi hingga timbulnya tagline bangkit, maju, dan berkibar. Dan ini tentunya tetap yang seperti Bapak sampaikan tadi, harus bekerja sama dan harus seirama dalam bekerja. Dan nantinya mungkin Sobat ATR BPN Kalbar maupun teman-teman pegawai dari BPN Kalbar ini sendiri tetap harus mempunyai semangat untuk memotivasi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Eri tadi ya Pak ya. Harapan Bapak terhadap podcast ATR BPN Kalbar ini apa Pak? Mungkin bisa menyemangati teman-teman yang di daerah. Podcast ini adalah sarana kita untuk menyampaikan gagasan atau menginformasikan segala sesuatu yang menjadi domain kita, artinya menjadi domain kementerian ataupun Kanwil dan Kantar, dan juga apapun juga yang dikerjakan oleh teman-teman untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tentunya podcast ini adalah salah satu media kita dalam rangka mensosialisasikan atau menyampaikan program-program yang sudah kita raih selama ini maupun yang ke depan seperti apa. Oleh karena itu harapan kita adalah podcast ini mari kita bangun terus, kita tingkatkan menjadi lebih baik, dan tentunya dengan podcast ini kita bisa semakin dikenal, dan tentunya irama dengan tadi tagline bangkit, maju dan berkibar. Iya Pak. Iya, podcast ini pasti seirama. Oleh karena itu, ayo teman-teman semua kita isi podcast ini dengan segala sesuatu program-program kita, siar kita kepada masyarakat, dan tentunya dengan melalui podcast ini kita akan semakin dikenal. Bagaimana sih BPN? Jadi apa sih yang dikerjakan BPN dan apa yang sudah buat BPN khususnya di Kalbar ini? Ya tentunya kita utamanya adalah nanti kita membangun Kalbar. Ya, ini salah satu juga media untuk membangun Kalbar. Ya tentunya Kalbar bisa lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, kita tingkatkan semakin baik. Kalbar dalam arti keseluruhan. Iya Pak. Artinya Kalbar keseluruhan ya Pak ya di sini. Dan tentunya nanti podcast ini tidak hanya menampilkan narasumber-narasumber dari Kanwil ATR BPN Kalbar ini sendiri Pak. Nanti kita akan juga hadirkan narasumber-narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Di situ akan kita hadirkan mungkin para kepala kantornya ya Pak, dan tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan yang telah melaksanakan kerjasama dengan BPN Kalbar itu sendiri Pak. Nanti akan kita hadirkan juga di sini di podcast ATR BPN Kalbar. Nggak terasa ya waktu kita udah hampir selesai Pak. Mungkin di lain waktu kita akan hadirkan kembali Pak Eri di sini untuk menyapa teman-teman semuanya sebagai Sobat ATR BPN Kalbar di podcast ATR ini. Nah, terima kasih Pak Eri atas waktunya, dan hari ini sangat kehormatan sekali Pak Bapak bisa hadir di sini setelah kita persiapkan beberapa lama ya Pak ya. Mungkin waktulah yang tentunya akhirnya kita bisa hadir bersama-sama di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast pada episode 1 kali ini, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus memberikan like, subscribe, dan share YouTube Kanwil ATR BPN Kalbar, dan jangan lupa dengarkan bincang-bincang menarik nanti di podcast ATR BPN Kalbar ini. Podcast ATR BPN Kalbar, bangkit, maju, dan berkibar. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama Pak.